Datanglah itu cowok menyatakan cinta di rumahnya. Jalan kaki lah dia. Tahan tuh kakinya. Duh. Kaki tahan tuh, semua badan ikut merasakan. Kaki tahan tuh pertama merasakan mulut. Ada. Reaksi berikutnya apa? Mata dia cari. Yang berikutnya tangan. Yang berikutnya mulut meniup. Iya toh? Padahal kaki yang sakit semua ikut merasakan. Tidak ada orang tahan tuh kakinya. Dek, rasa kau siapa suruh kau penjalan? Jalan kau. Ya, begitu kita mestinya di Malinau. Satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Bersalawat. Bisa? Bisa. Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya bapak-bapak dengan ibu-ibu. Bisa? Bisa? Maka yang merasa jenis kelamin laki-laki, diam. Ibu-ibu dulu. Bisa? Bisa dengar? Yang merasa jenis kelamin laki-laki, diam dulu. Kita dengar dulu mama-mama. Mama ras terkuat di bumi. Sen kanan belok kiri. Kadang-kala kita tunggu belok kiri, ternyata tidak belok-belok. Selawat dulu ya. Ibu-ibu ras terkuat di bumi, dikasih alis yang baik, dia ceperi lagi. Dikasih tipis kayak centang biru. Ayo kita selawat, ibu-ibu dulu, bapak-bapak dulu diam. Ibu-ibu dulu ya, kanan, kiri, depan, belakang. Ayo selawat. Salatullah, salam. Kanan. Sulillah, salatullah, ala Yasin. Masya Allah, nilainya 8,5. Nah, ibu-ibu diam. Sekarang bapak-bapak yang merasa jenis kelamin laki-laki, ayo jangan mempermalukan jenis kelamin kita, Pak. Ayo. Ayo sama-sama. Salatullah ala toha rasulillah, salamullah ala Yasin. Nilainya 8,7. Nah, ibu bapak diam, kita dengar ini yang di atas ya. Yang di atas panggung, yang mengaku bapak Islam, selawatlah kepada bapak ya. Yang Islam, ayo selawat Pak. Yuk. Salatullah dengar enggak? Alayas. Nilainya 9,9. Kenapa? Beliau yang undang saya. Kalau saya kasih nilai sedikit nanti dikurangi honorku. Pak Wempi, saya di Makassar pernah salah menerima amplop. Kan biasanya itu kalau saya di Makassar satu malam 2 ceramah saya. Selesailah saya ceramah pertama, saya buru-buru ke acara kedua. Begitu saya buru-buru ke mobil, dikejar saya sama panitia. Panitianya protokol. Ustaz, tunggu dulu Ustaz. Apa sih deh? Tunggu dulu Ustaz. Tunggu dulu. Cepat kok. Kenapa? Tunggu dulu. Wih, dia kasih keluar amplop. Begitu keluar amplop langsung kusambar. Kan enggak enak juga kalau kita dilihat tolah, malu-malu kita, Bos. Kasih masuk. Saya duduk di mobil, saya bilang sama sopir, alhamdulillah dapat rezeki kita malam ini, Dek. Saya tariklah itu amplopku dari kantong. Begitu kulihat, astagfirullah. Salah kasih ini panitianya, Pak. Apa dikasih saya? Susunan acara. Pak Wempi jangan dicontoh ini Pak ya, Pak Panitia. Jangan dicontoh ini Pak, jangan contoh Pak, ini contoh yang tidak bagus. Ayo kita semua sama-sama salawat. Baik, boleh yang non muslim tidak usah salawat. Tidak usah kalau Bapak tidak mau. Tapi minta tolong lampunya saja dikasih nyala, lampu HP-nya. Supaya kita lihat, ini loh orang Malinau sampai tengah malam pun tetap mereka damai ingin mendengarkan dakwah. Ayo kita dengar salawat sambil nyalakan lampunya HP-nya. Yang tidak punya HP pinjam HP-nya temanmu. Ayo. Yang menyalakan HP-nya kita doakan mudah-mudahan murah rezekinya.
yang menjual di sana, yang menjual kasih nyala juga HP-nya. Mudah-mudahan yang kasih nyala HP-nya laku semua jualannya. Yang belum dapat jodoh, berapa jodoh? Ya, ayo nyalakan semua HP, kita salawat bareng-bareng. Yuk, salatullah, salam, goyang kanan. Yang di belakang, ala toha Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, tawassalna bismillah, wabil hadi rasulillah, wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Sekali lagi, bi ahlil badri ya Allah. Terima kasih. Simpan lagi HP-nya. Yang HP-nya temanmu kasih kembali. Simpan HP-nya. Sudah ya? Sudah. Simpan lagi. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa Ibu Kajati beserta seluruh jajaran, para pejabat sipil militer yang hadir di tempat ini, teristimewa Pak Wempi yang mengundang saya datang ke tempat ini, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, dulu waktu saya SMA, cita-cita mau jadi polisi, mau jadi tentara. Daftar saya tidak lulus. Kenapa? Ceper. Dan cukup tinggiku. Oh, alhamdulillah, untung saya tidak jadi tentara. Andai saja saya tentara jadi waktu itu, saya tidak tampil di tempat ini. Gagal tentara, saya daftar kedokteran. Tidak lulus. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau tidak luluskan saya jadi dokter? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter? Ternyata Allah tahu, Dasat, kau tidak usah jadi dokter. Saya lulus di Sospol. Pulang belajar kuliah, terjadi tabrakan jalan perintis kemerdekaan depan Al-Ghazali. Saya turun tolong dia, berceceran darah di aspal. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah. Temanku yang lulus tidak pernah ada kalah nilaiku, tapi dia lulus. Sekarang dia tugas di Kepulauan Aru. Mau lebaran saya telepon. Dok, pulang kok? Enggak. Rugimu itu jauh-jauh cari uang, enggak pulang lebaran sama orang tuamu. Mahal tiket Ustaz. Dalam hatiku, alhamdulillah. Untung saya tidak jadi dokter. Saya tidak pernah pusing soal tiket. Pergi dibayarkan. Siapa yang belikan? Sekarang ini saya datang. Pak Wempi. Karena Allah takdirkan dulu 2014 saya lagi ikut pilkada Makassar. 10 pasang calon. Kalau Ustaz tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Allah tahu, Dasat, tidak usah kau jadi pejabat. Andai saya jadi pejabat waktu itu, setengah mati saya hormat. Datang Kapolres, siap komandan. Datang Pak Dandi, siap komandan. Datang Kapolda, siap jenderal. Datang gubernur, siap gubernur. Sekarang saya jadi Ustaz, dia semua yang hormat sama saya. Pelajaran pertama, sangka baiklah kepada Allah. Dengar ini tim sukses. Untungnya di sini lawan kota kosong. Repotnya itu kalau 4 calon, banyak masyarakat mengempak kaki. Semua calon dia minta uangnya. Jangan ketawa, kau semua pelakunya. Ngane piro. Bos. Kalau orang masuk neraka korupsi 40 miliar masih masuk akal. Kenapa? Masih nikmati 40 miliar. Meskipun masuk neraka, paling tidak dunia dinikmati. Kalau 300.000 masuk neraka, itu aslinya beleng-beleng. Tapi saya dengar di sini Malinau tidak matre orang di sini. Alhamdulillah. Ini pelajaran buat tim sukses. Para caleg yang kalah, Allah kasih kamu yang terbaik. Andai saja saya jadi wali kota waktu itu di Makassar, bisa jadi saya berujung sama KPK.
Sangka baik. Kenapa suamiku jelek Ustaz? Sangka baik. Itulah yang terbaik buat kamu. Kenapa? Karena kalau dia gagah, dia malu jalan sama kau. Kenapa? Karena ibu juga jelek. Selesai tuh. Iya. Tadinya kepala dinas, tiba-tiba menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Sangka baik. Kenapa? Karena kalau bapak jadi kepala dinas sekarang susah memposisikan diri. Allah tahu mana yang terbaik. Sangka baik. Iya. Dua. Karena saya jadi ustadz, saya keliling-keliling ceramah dari Sabang sampai Merauke. Kemarin saya di Jakarta, besok saya ke Kalimantan Selatan. Pagi-pagi saya di Kota Baru, malamnya saya di Batu Licin. Sudah itu balik lagi ke Makassar, lanjut ke Amerika. Kau tahu di Amerika? Tahu Amerika? Bontang terus belok kanan. Masya Allah. Ibu Kajati, saya sekeliling-keliling pergi ceramah. Indonesia ini memang tidak ada negara yang sama. Saya mengistilahkan nikmat Indonesia ini nikmat 3A. Nikmat 3A. Apa Ibu? 3A. Ulangi dulu. 3A. A pertama nikmat agama. Searching ko semua malam ini atau besok, tidak ada acara di luar negeri seperti ini. Semua pemuka agama kumpul. Searching aku. Bagi kita orang Islam, dengar kau baik-baik. Sumber negara agama Islam itu di Saudi Arabia, Mekah, Madinah. Biar kamu alim ulama, sarjana Quran, kamu mau ceramah, tidak mungkin tanpa izin dari kerajaan. Lihat kau di Indonesia, artis yang baru taubat. Baru 2 bulan taubat, modal jenggot sama celana jingkrang, dia kafir-kafirkan kita. Masuk neraka, kayak dia panitia hari kiamat. Iya. Nggak usah Arab Saudi leh. Yang masih masa serumpun dengan kita. Sama-sama ASEAN, sama-sama Melayu. Malaysia. Biar bapak kaya, mau bikin pesantren, tidak mungkin. Kalau tanpa izin dari kerajaan. Di Malinau, ada rumahmu kosong, panggil anak-anak ngaji, boleh kau jadikan lagi rumahmu hafal Quran. Ya, inilah Indonesia. Cari di negara dunia manapun, tidak ada satupun negara yang punya departemen namanya Kementerian Agama. Malaysia hanya Kementerian Haji. Kita Menteri Agama. Ayo. Hari Ahad, coba. Hari-hari besar Islam kita diliburkan. Isra Mi'raj libur. Maulid libur. Tahun baru Islam libur. Ramadan awal libur. Akhir libur. Hari santri libur. Banyak Masya Allah. Kumpul anak-anak dari Timur Tengah di masjid saya selalu kumpul. Yang dari Yaman, dari Syria, dari Syam, dari Saudi, mereka kumpul. Dilihat acara seperti ini, maulid yang sampai belasan ribu hadir. Saya ceramah. Dia bilang di negara kami tidak ada seperti itu. Inilah Indonesia. Kalau ada yang bilang Indonesia tidak Islami, sini kok. Saya kasih jelas kok dari pagi sampai pagi. Kita mau haji, saudara-saudara muslim mau haji, difasilitasi oleh negara. Dikasih kau pembimbing, dikasih kau baju seragam, dikasih kopor, diurus pesawatmu, dan ditambahi uangmu yang kurang. Namanya subsidi haji. Sholat, tidak pernah negara melarang kau sholat, cuma kau yang tidak mau sholat. Puasa, dikasih kau kebebasan. Hanya satu yang tidak diterapkan di Indonesia, syariat hukum. Apa? Kalau mencuri potong tangan. Kenapa tidak diterapkan? Karena kalau diterapkan, dipotong semua tangannya para pegawai. Banyak curiwan rakyat. Iya. Nikmat beragama. Yang kedua, nikmat A yang kedua. Nikmat alam. Saudara-saudara, ibu bapak yang pernah ke Tanah Suci,
Mudah-mudahan yang belum saya doakan segera. Saya siap temani kamu. Yang penting kamu bayarkan saya. Coba lihat, Bapak yang pernah ke Tanah Suci atau lihat deh di TV. Dari Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah, Mekah ke Jeddah, lihat mereka padangnya. Kiri kanan lapangannya apa? Bukan hijau, coklat. Kenapa? Padang pasir. Lihat gunungnya, coklat, tidak ada tumbuhannya. Itulah sebabnya orang-orang Arab datang ke puncak Bogor hanya untuk melihat pohon-pohon dan tumbuhan-tumbuhan hijau. Habis uangnya puluhan sampai ratusan juta hanya mau melihat tumbuhan-tumbuhan dan gunung-gunung hijau. Kalian masyarakat Malinau tidak perlu keluar uangmu untuk lihat gunung. Cukup kau keluar dari rumahmu. Gunung. Australia datang ke Bali. Naik pesawat berjam-jam. Habis duitnya. Untuk apa? Melihat tumpukan-tumpukan sawah yang hijau. Kalian orang Malinau tidak perlu keluar uangmu lihat sawah. Kau jalan saja keluar dari rumahmu. Naik motor jalan kaki sedikit. Kau sudah lihat sawah yang cantik. Nikmat alam. Apalagi? Sumber daya alam. Sawit ada. Nikel ada. Batu bara ada. Minyak banyak. Gas ada. Tawas ada, janda banyak, duda juga banyak. Masya Allah. Mau lihat yang putih-putih beningnya, kulitnya, saudara kita dari Manado. Mau yang agak coklat-coklat, orang Bugis. Mau yang lebih bawahnya lagi coklat, kita lihat saudara kita dari Papua dan Ambon. Manis-manis mereka. Luar biasa, Pak. Iklim kita, kata kawan saya di Jepang, tidak mungkin kau bisa hidup Ustadz kalau satu ji bajumu. Bajumu musim dingin lain, musim salju lain, musim panas lain, musim kemarau juga lain. Kalau kita di Indonesia satu baju cukup, cuma dua musim kita, panas dan dingin. Ini Indonesia paling nikmat. Allah Karim. Laut kita Masya Allah. Mereka yang datang kadang-kala dari Taiwan, dari Filipina, dari Cina mencuri sumber daya laut kita. Laut kita luar biasa kekayaannya. Penduduk kita hampir 300 juta. Islam paling banyak di dunia, bukan di Saudi. Di mana? Di Indonesia. Inilah nikmatnya Indonesia. Alamnya bagus. Yang ketiga, nikmat aman. Saudaraku orang Islam, kau lihat itu di Syria yang dalam Quran disebut Syam. Mana mereka bisa lagi khutbah Jumat? Mana mereka lagi bisa berjamaah? Kenapa? Lagi kalau Bapak lihat ini kita ceramah aman. Mana bisa kita ceramah kalau di sini sudah tidak aman? Assalamualaikum, laju batu. Marilah kita memanjatkan puji syukur. Saudara-saudara yang aman. Ini luar biasa ini Pak. Aman. Saudara mau pergi pulang kerja jam 2, aman. Ibu-ibu yang mau pulang pengajian jam 10, tidak ada yang curi kamu. Apalagi kalau usiamu sudah 65 tahun. Masya Allah. Inilah 3 nikmat yang perlu kita jaga. Siapa yang jaga? Kita jaga minimal kita ciptakan keamanan. Kedamaian, ketentraman. Itu orang Islam. Kalau dia suka bermusuh, berarti sholatmu masih masalah. Coba lihat kalau kita berjamaah. Ya? Coba lihat berjamaah. Boleh kamu sukumu apa, tapi tidak boleh kau pakai bahasamu masing-masing. Coba mau kau salat berjamaah, baru kau pakai bahasamu masing-masing. Yang jadi imam orang Arab. Dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Datang orang Banjar jadi makmum. Dia takbir pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Datang orang Kutai. Allah pore benih. Datang orang Bugis, tidak mau dikalah. Dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungalau ta'ala malopo.
Datang penjual nasi Padang, dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Terakhir anak gaul dari Jakarta, dia takbir pakai bahasa gaul. Allah gede banget gitu loh. Itu baru 5 suku. Belum datang orang Ambon, belum datang orang Madura. Kacau Pak. Coba lihat kau di masjid. Dari manapun masukmu, kiblatmu satu, ke barat. Bayangkan kalau kita menghadap sesuai dengan arah masuknya. Kacau sholat. Yang dari timur menghadap ke timur. Yang dari barat menghadap ke barat. Yang dari selatan menghadap ke selatan. Yang dari utara menghadap ke utara. Begitu kau ruku, aku tabrak pentakmu. Bundur kau. Jangan ketawa, saya serius ini. Iya. Itulah sebabnya Al-Quran mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu perintah Quran. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Kemudian diturunkan menjadi sumber hukum Islam yang kedua, hadis. Nabi bersabda, umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan ini Pak. Lihat ibu-ibu, lihat ini badan. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa disuruh kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Yuk. Iya toh? Betul. Betul. Anak muda jalan-jalan, mau pergi pacarnya. Pasti ada di sini juga datang sama pacarnya. Dia bilang pacaran syar'i. Ada pacaran syar'i. Kau dengar ini cewek. Jangan kau percaya itu laki-laki kalau lagi dia pacari kamu. Setan itu di otaknya. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Kau juga cewek dongok-dongok. Baru dikirim stiker lope-lope. Dibawa pacaran modal 15.000. Dibelikan roti 2 biji. Teh botol 1. Autan 1 bungkus. Supaya tidak digigit nyamuk. 3 tahun dipacarin tidak dilamar. Motor aja dicicil 1 tahun lunas. Cewek. Datanglah itu cowok menyatakan cinta di rumahnya. Jalan kaki lah dia. Tahan tuh kakinya. Duh. Kaki tahan tuh, semua badan ikut merasakan. Kaki tahan tuh pertama merasakan mulut. Ada. Reaksi berikutnya apa? Mata dia cari. Yang berikutnya tangan. Yang berikutnya mulut meniup. Iya toh? Padahal kaki yang sakit semua ikut merasakan. Tidak ada orang tahan tuh kakinya. Dek, rasa kau siapa suruh kau pejalan. Jalan kau. Ya, begitu kita mestinya di Malinau. Satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Tentara polisi akan berkata, jangan kau ganggu proses pilkada. Kalau kau ganggu, saya tangkap kamu. KPU, Panwas, Gakumdu, laksanakan tugasmu. Kalau kau tidak laksanakan tugasmu, kau sudah digaji oleh negara, dikasih kau mobil dinas, dikasih kau uang perjalanan, tapi kau biarkan yang ketidakadilan, maka kau akan diadili di akhirat kelak. Itu namanya satu sakit yang lain ikut merasakan. Tidak laku lagi berkata, saya putra daerah, itu anak kelahiran lain. Enggak, itu sudah tidak beres. Itu zaman dulu. Sekarang kita semua warga Indonesia, apapun warna kulitmu. Sila ketiga persatuan Indonesia. Ayo kita nyanyi. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia
pusaka. Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama. Itu lagu kita zaman kecil. Nasionalismenya ada. Sekarang lagunya anak muda apa? Putar ke kiri, nona. Putarlah ke kiri. Sekarang apa itu kiri kanan, kiri kanan. Lebih parah itu ibu-ibu kalau olahraga hari Minggu. Di depan ada ibu-ibu bajunya sempit, roknya sempit. Bapak-bapak di belakang. Dia bilang ibu di depan. 1, 2. Bapak-bapak di belakang. 3. Masya Allah. Ayo kita nyanyi dulu. Yang hafal silakan ikuti. Tak sengaja ku melihat ada tenda dihiasi hati bertanya. Berarti memang yang banyak hadir ini orang-orang tua. Karena ini lagu-lagu tahun 90-an. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah sekarang apa yang bisa potensi menyebabkan kita berpecah belah? 1, pilkada. Boleh kita berbeda pilihan, tapi jangan berpecah belah. Boleh calon gubernur berbeda, tapi jangan kau bermusuhan. Ya. Masih ingat Pilpres 2019? Masih ingat Pilpres 2019? Siapa yang bertanding? Bapak Prabowo dengan Bapak Joko Widodo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa Pak Menterinya? Bapak Prabowo. Mereka saling baku hantam ketika debat. Selesai Pilpres, satu paket. Kalian yang bertetangga sejak kecil, yang sejak sekolah kamu masuk di grup satu WhatsApp, kamu di grup reunimu, hanya karena beda pilkada, beda calon, dari 2019 kamu baku musuh, apa kamu dapat? Kalau tim sukses, kepala dinas saling menyerang, kenapa? Dia masih mau dapat jabatan. Tim sukses saling menyerang, wajar, kenapa? Dia mau dapat proyek. Kalau kamu apa kamu dapat? Maka boleh berbeda pilihan. Yang jagoanmu silahkan kau coblos jagoanmu, tapi hormati lawanmu. Kita semua warga Indonesia. Berbeda boleh, yang tidak boleh berpecah belah. Ya. Yang kedua, penyebab datangnya persaudaraan kita bisa putus. Apa itu? Sangka buruk. Ditelepon tidak dijawab. Sangka baik. Oh, mungkin Pak Wempi lagi sibuk. HP-nya di rumah. Telepon sebelum jadi anggota dewan. Baik betul. Begitu ditelepon tidak dijawab. Oh, mungkin dia ganti nomor HP-nya. Jangankan sebuah kabupaten, dalam rumah tangga saja tidak mungkin kau bisa akur kalau kau suami istri saling mencurigai dan sangka buruk. Coba kalau sangka baik. Ibu-ibu, coba kalau kau sangka baik sama suamimu. Kau telepon tidak dijawab. Oh, mungkin suamiku lagi sholat duha. Telepon lagi siang tidak dijawab. Oh, berjamaah sholat duhur. Telepon lagi asar tidak dijawab. Oh, dia lupa suamiku ini HP-nya. Tiba-tiba sore masuk WhatsApp temanmu. Saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi ngojek. Enak perasaan kalau sangka baik kan? Ibu pernah dengar itu orang sangka buruk? 5 tahun dia bersuami istri, tidak punya anak-anak. Di tahun ke-6 dia periksa ke dokter. Begitu diperiksa sama dokter. Oh, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Dia telepon suaminya. Pak, alhamdulillah saya sudah terlambat. Alhamdulillah sudah berapa? 2 bulan. Kata suami, jangan cerita ibu ya. Malu kita kalau tidak jadi. Baik Pak, ini rahasia berdua. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN.
Assalamualaikum. Kata ibu, waalaikumsalam. Siapa ya? PLN. Kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Wih, kenapa bisa dia tahu ini? Ini pasti ini suamiku lagi kasih bocor. Datang suaminya, assalamualaikum sayang. Apa sayang? Memang kau pembohong. Apalagi sayang. Kenapa itu PLN tahu dia terlambat 2 bulan? Bukan saya, kan cuma rahasia berdua. Marah suaminya, dia pergi juga ke kantor PLN. Hei, ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Ini ada catatannya Pak. Untuk apa kau catat? Hapus itu. Boleh dihapus, tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku diputus, apa dia pakai istriku di rumah? Dia bilang terpaksa pakai lilin. Inilah jeleknya sangka buruk. Ya, kalian sangka baik. Kalau tidak terpilih sangka baik. Sangka baik. Insya Allah hati tenang. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Pada akhirnya, kalau Malinau tenang, siapa yang punya keuntungan besar? Kita semua. Bisa cari nafkah dengan baik. Bisa berjamaah ke masjid dengan tenang. Sebaliknya, kalau Malinau ini ribut, maka bukan saya yang tinggal di Makassar mengalami dampaknya, tapi kalian semua yang tinggal di Malinau ini. Maka tidak ada pilihan. Kita harus jaga Malinau ini tetap aman, damai. Berbeda pendapat, berbeda pilihan boleh, tapi jangan lupa tetap jaga persaudaraan. Terima kasih Pak Wempi yang telah mendatangkan kami. Ingin rasanya berlama-lama, tapi sekarang sudah hampir jam 12. Sedikit lagi. Begini saja, kita datang lagi di tempat ini setelah pemilu, setelah pilkada, setelah terpilih pemimpin di tempat ini berlangsung damai, tentram. Kita datang lagi sebagai tablik akbar syukuran pilkada telah selesai. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun. Karena Ibu Kajati tadi berpantun, saya juga ingin berpantun. Tapi ikuti dengan cakep ya. Bisa. Buah nangka, buah pepaya. Buah pisang, buah nanas. Buah salak, buah jambu. Itulah buah-buahan. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.